Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan kali ini kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang babul istitabah atau disebut dengan babul istinja, tentang istinja. Kali ini menginjak fasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Al-istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu wajib kalau terjadi habis buang air kecil maupun buang air besar. Jadi kalau kita habis buang air kecil atau kita habis buang air besar, maka wajib istinja, wajib dibersihkan. Habis buang air kecil wajib dibersihkan, habis buang air besar habis dibersihkan. Jangan sampai tidak membersihkan. Habis buang air besar tidak membersihkan. Kenapa kamu kok nggak cebo habis lalu dijawab, ngapo nak dibersihkan tuh. Besok kan masih lagi. Itu salah seperti itu, nanti banyak jadinya. Jadi kalau setiap ada kotoran bersihkan, setiap ada kotoran bersihkan, begitu. 5. Ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yastanji bi salasati ahjarin, hendaklah kalian beristinja dengan 3 batu. Jadi beristinja itu sekurang-kurangnya dengan 3 batu. Jangan sampai cuma 1 batu. 3 batu kerikil, 3 batu kerikil yang sebesar-besarnya, kurang lebih sebesar ini atau sebesar ini, 3 batu. Kalau yang sebesar ini ya mungkin 1 batu boleh juga. Tetapi kalau yang segini itu harus 3 batu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi. Wali annaha najasatun la talhaqqul masyaqqah fi izalatiha ghaliban. Karena najis seperti ini najis yang tidak sulit untuk dihilangkan, tidak sulit untuk dihindari, gampang dibersihkan, gampang dihindari, gampang dihilangkan. Maka wajib untuk dibersihkan ketika terjadi najis seperti itu. Falam tasihus sholatu ma'aha. Kalau kita sholat masih ada kotoran, masih ada yang lengket-lengket di pantat habis buang air tadi karena belum dibersihkan, maka sholatnya tidak sah. Kasairi najasati. Kenapa? Kalau kita sholat di pantat itu masih ada kotoran, masih ada tai, begitu bahasa kasarnya, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena masih membawa najis. Maka hukumnya seperti najis-najis yang lain, harus dibersihkan najis itu. Fa in kharajat minhu hasatun. Lalu bagaimana kalau yang keluar dari burit, dari burit, yang keluar dari lubang anus itu hasatun? Kalau seandainya yang keluar itu batu kecil, bagaimana? Bukan kotoran tapi batu kecil. Aududatun, atau yang keluar itu adalah cacing. Kan bisa jadi yang keluar itu batu kecil, atau yang keluar itu adalah cacing. Atau mungkin yang keluar di lubang kemaluan itu adalah batu kecil, atau yang keluar dari dubur itu adalah cacing. Bagaimana? Wa in kharajat minhu hasatun aududatun, kalau yang keluar itu batu kecil atau cacing, la rutubatan, dan batu kecil atau cacing itu tidak lembab, tidak basah, ma'aha fihi kaulani. Artinya la rutubatan ma'aha, pada saat keluar tadi batu kecil dan cacing tadi tidak basah. Itu bagaimana? Fafi kaulani, ada 2 pendapat.
Yang pertama ahaduhuma yajibu minhu istinja, tetap wajib istinja, itu yang pertama, tetap wajib dibersihkan. Li'annaha la tahlu min rutubatin, karena batu seperti itu yang keluar dari lubang anus atau yang keluar dari lubang kemaluan, la tahlu min rutubatin, tidak akan bebas dari lembab. Jadi mesti basah dia ketika masuk, ketika keluar dari situ tuh mesti dia lembab, basah mesti itu. Wathani la yajibu, yang kedua tidak wajib diistinjai, tidak wajib dibersihkan. Wahuwa al-ashah, dan ini yang paling tepat, li'annahu kharijun min ghairi rutubatin, karena dia keluar tanpa dalam kondisi basah. Jadi kalau batu yang keluar itu adalah basah, maka wajib dia diistinjai. Tapi kalau yang kedua la yajibu, tidak wajib, wawal ashah, dan ini yang tepat katanya, kata Abu Ishaq, li'annahu kharijun min ghairi rutubatin, karena keluar tanpa ada basah-basah sedikit pun. Fa'asbahari, yang seperti ini seperti angin kentut, maka orang kentut tuh nggak perlu istinja. Kenapa? Karena kering dia, tidak perlu istinja. Tapi kalau kentutnya cepret gitu kemudian keluar ampas-ampasnya, itu wajib istinja itu. Wa yastanji qabla ayatawaddu'a, dan ia harus istinja sebelum ia berwudu. Artinya orang yang seperti itu, orang yang keluar angin itu tidak istinja. Namun wa yastanji qabla ayatawaddu'a, artinya pada saat itu tidak langsung, tapi ketika mau wudu dia istinja, berarti harus disiram dengan air. Fa in tawaddu'a tsumma yastanji sahhal wudu'u, andaikan dia wudu dulu, ketika dia wudu dulu kemudian baru istinja, baru membersihkan kotorannya, sah wudunya. Tetapi ini yang jadi masalah, ketika kita wudu kan sah wudunya, tapi masih ada kotoran di bagian burit. Maka ketika kita membasuh bagian burit itu, bagian dubur itu, otomatis tangan kita kan memegang dubur itu, tangan kiri kita, tangan kanan gayung, tangan kiri megang dubur. Nah, megang dubur itu membatalkan wudu. Jadi kurang lebih aja artinya di sini, ketika memegang itu membatalkan wudu, maka harus wudu lagi. Tapi kalau seandainya tempatnya tidak di situ, kotorannya tidak di situ, mungkin ada di kaki atau di mana gitu, wudhu dulu kemudian baru membersihkan najis, sah wudhunya. Wa in tayammama tsumma istanja lam yasih tayammum. Lalu berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum dulu baru istinja, tidak sah tayamumnya. Jadi kalau wudhu dulu baru membersihkan kotoran, membersihkan najis, sah wudhunya. Tetapi kalau tayamum, di badan kita ada kotoran, dibersihkan dulu kotoran itu baru tayamum. Ketika kita tayamum, maka kotoran yang ada di badan kita harus kita bersihkan dulu. Kalau tidak dibersihkan dulu kemudian tayamum lalu dibersihkan kotoran itu, tidak sah wudhunya. Qala Rabi fihi qaulun akhar. Rabi punya pendapat, tapi pendapatnya pendapat lain. Pendapatnya agak aneh, berbeda dari yang lain. Pendapat lain. Annahu yasihu, yang seperti itu sah. Tayamum dulu kemudian baru membersihkan kotoran, sah tayamumnya, katanya begitu. Lalu Abu Ishaq menyikapi pendapatnya Rabi ini. Pendapat Rabi ini disikapi oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. Beliau mengatakan huwa min kaisihi. Pendapatnya Abu Ishaq itu adalah pendapat dia sendiri. Artinya tidak berlandaskan dari kitab orang, itu nyumber dari pendapatnya sendiri. Kalau nyumber dari pendapatnya sendiri ya tentu akan diragukan, karena setiap pendapat harus berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Jadi di sini harus berdasarkan ijtihad dulu. Ini pendapat dia saja. Wal awwalu wal mansus alaihi fil Yang pertama itu yang ada nasnya di dalam kitab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jadi pendapat yang pertama itu tidak sah. Pendapat pertama tidak sah kalau kita tayamum sementara itu masih ada najis. Pendapat kedua kata Robi sah. Yang pertama ini
yang ada dasarnya dalam kitab Wa wajjaha anna tayammum la yarfa'ul hadas. Beliau menjelaskan bahwa tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Tayamum itu hanya untuk membolehkan sholat, tapi tidak bisa mengangkat hadas. Makanya niatnya pun nawaitu tayamum li ibahatis sholati, bukan li raf'il hadasi. Kalau wudu nawaitul wudu li raf'il hadasi, aku berniat wudu untuk mengangkat hadas. Tetapi kalau tayamum bukan begitu niatnya, nawaitu tayamum li ibahatis sholati, aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Jadi tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas, tetapi untuk membolehkan sholat, supaya kita boleh sholat karena tidak ada air. Wa innama tustabahu bi sholat, tayamum itu boleh dilakukan untuk melakukan sholat. Jadi dengan adanya tayamum boleh sholat. Minan najasati najwi, kalau tidak ada najis kotoran tadi. Kalau tidak ada najis kotoran tadi, boleh kita melakukan sholat. Artinya ketika kita tayamum, kemudian sudah tidak ada kotoran lagi di badan kita, tidak ada najis lagi di badan kita, boleh kita melakukan sholat. Falatus tabahu ma'a bako ilmani, maka sholat tidak boleh kalau masih ada penghalang. Apa penghalangnya? Masih ada najis itu tadi. Makanya ketika kita tayamum, maka seluruh badan kita harus dipastikan sudah bersih dari kotoran. Kalau kita tayamum masih ada kotoran, tidak boleh. Karena apa? Karena di situ masih ada penghalangnya untuk melakukan sholat. Apa itu penghalangnya? Kotoran. Penghalangnya kotoran itu tadi. Maka ketika kita tayamum, yakinkan bersih dulu dari kotoran. Begitu kotoran sudah bersih, baru tayamum. Tapi kalau tayamum dulu baru menghilangkan kotoran, maka tayamumnya tidak sah. Karena apa? Masih ada penghalangnya di situ, yaitu kotoran. Wa yukhaliful wudu, berbeda dengan wudu, fa innahu yarfa'ul hadas, karena wudu itu bisa mengangkat hadas. Fajaza yarfa'ul hadas, maka bisa berwudu itu bisa mengangkat hadas, wal mani' qaim, walaupun penghalangnya masih ada. Jadi wudu itu karena bisa mengangkat hadas, maka ketika kita wudu masih ada kotoran, sah wudunya. Setelah selesai wudu baru kelihatan, oh ini kok ada kotoran, langsung dibersihkan kotoran itu boleh sholat. Kenapa? Karena wudhu bisa mengangkat hadas, sementara tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Tayamum itu hanya untuk membolehkan sholat. Maka pada saat kita tayamum harus yakin tidak ada kotoran. Tetapi kalau seandainya ada kotoran, kita tayamum baru dibersihkan, maka tayamum ini tidak sah yang seperti itu. Kenapa? Karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas, sementara wudhu bisa mengangkat hadas. Maka ketika kita misalnya nih di dengkul kita ini masih ada kotoran, masih ada tai ayam misalnya, kemudian kita wudhu, udah selesai wudhu baru ketahuan, oh di situ ada kotoran di dengkul. Nah, setelah selesai wudhu itu terus dibersihkan kotoran itu, dicuci sampai bersih, tidak usah ngulang wudhu lagi. Jadi wudhu bisa mengangkat hadas, makanya setelah wudhu kita membersihkan kotoran, wudhunya tetap sah. Tapi kalau tayamum, setelah tayamum kita membersihkan kotoran yang nempel di badan kita, maka tayamumnya tidak sah, karena tayamum tidak mengangkat hadas, sementara wudhu bisa mengangkat hadas. Fa in tayammum ala badanihi najasatun min ghairi maudhil istinja, kalau seandainya kita tayamum kemudian di badan kita ini ada kotoran, tapi kotoran itu bukan di tempat biasa keluar. Misalnya kalau habis buang air kecil itu kan di ujungnya itu ada najisnya, atau buang air besar di lubangnya itu ada kotoran, ada najis. Fa in tayammama wa ala badanihi najasatun fi ghairi maudhi istinja, kalau kita tayamum dan pada saat tayamum itu di badannya ada najis, dan najisnya itu tidak pada tempatnya, di luarnya. Fa fi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu kana najasin najwi, yang seperti itu seperti najis yang lainnya, seperti najis kotoran. Jadi kalau ada kita tayamum kemudian di badan kita itu ada kotoran itu, tapi kotoran itu tidak di tempatnya, tidak di tempat keluarnya, maka itu disebut karena najasati najwi, itu seperti najis biasa. Artinya tidak boleh kita sholat dengan kondisi tayamum seperti itu. Kita tayamum
tahu-tahu di dengkul kita ada najis, maka tayamumnya tidak sah, harus dibersihkan dulu baru tayamum. Jangan dibersihkan langsung sholat, tidak sah seperti itu. Wasani annau yasihu tayamum. Yang kedua, sah tayamumnya, katanya begitu. Sah tayamumnya yang seperti itu. Li'anna tayamum la tustabahu bi sholatu min hadin najasa. Karena tayamum itu tidak boleh sholat dengan adanya najis ini. Fasoha fi'luhu, tayamumnya sah ma'a wujudiha. Tayamumnya sah walaupun ada najis itu. Yang pertama, pendapat pertama tidak sah. Yang pendapat yang kedua sah, tayamum sah. Bikhilafi najasati najis, berbeda dengan najis kotoran itu, berbeda dengan najis yang berasal dari kotoran dari buang hajat. Fa in aradal istinja'a, apabila seseorang ingin beristinja, ingin membersihkan kotoran, nudhirat, ini sudah didiskusikan oleh musannif. Apa hasil diskusinya? Fa in kanatin najasatu baulan, kalau najisnya itu berupa kencing, au ghaiton, atau berupa kotoran atau tai, walam tajawaz al mawdu al mu'tada, najisnya belum melampaui tempat yang biasa. Kalau buang air kecil ya belum melebar kemana-mana. Kalau buang kotoran, buang hajat, kotoran itu juga belum melebar kemana-mana. Jaza bil ma'i wal hajari, boleh dibersihkan dengan batu, boleh dibersihkan dengan air, boleh dibersihkan dengan air, boleh dibersihkan dengan batu. Jadi kedua-duanya bisa membersihkan. Wal afdalu ayyajma'a bainahuma, tetapi yang afdal, yang bagus itu menggabungkan di antara keduanya. Pakai batu dulu baru pakai air. Jangan pakai air dulu baru pakai batu. Kalau pakai air dulu ya sudah selesai. Pakai batu dulu baru pakai air. Li'anna Allah ta'ala athna ala ahli Quba, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu pernah memuji penduduk Kuba. Faqala fihim, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada penduduk Kuba di dalam Al-Quran, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Itu ada kata-kata sebelumnya, kata fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin, di surah At-Taubah ayat 108. Di dalam masjid itu ada laki-laki, banyak laki-laki, mereka suka membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Fasa'alahum Nabi SAW, lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, amma yasna'un, tentang orang-orang Kuba lakukan. Jadi Nabi bertanya kepada mereka yang mengatakan bahwasanya orang-orang Kuba itu dipuji oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh orang Kuba itu? Faqalu, lalu orang-orang tadi pada bertanya, sahabat Nabi yang tahu orang Kuba tadi itu suka membersihkan diri, ditanya oleh Rasulullah, lalu mereka menjawab, nadba'ul hijara al-ma'a, kami mengikutkan batu kemudian dengan air. Artinya orang-orang Kuba tadi ketika dia istinja, dia menggunakan batu dulu baru menggunakan air. Kalau tidak ada air dia gunakan batu dulu, tetapi setelah itu baru dia gunakan air. Fa in aradal iktisar ala ahadihima, kalau pengen ringkas, pengen cepat untuk melakukan di antara keduanya itu, fal mau afdal, maka bertinja dengan air itu lebih afdal. Jadi kalau pengen cepat cukup dengan air. Li'annahu ablagu minal ikna, karena dengan menggunakan air itu lebih cepat bersih daripada menggunakan batu. Fa in iktasara 'alal hajar jaza, kalau seandainya menggunakan batu saja boleh, tidak apa-apa. Lima ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, beliau berkata, bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, faqama Umar, lalu Umar berdiri menghalanginya, maksudnya itu
menghalangi supaya orang tidak melihatnya. Faqama Umar radhiyallahu an khalfahu, di belakangnya, bikauzin minal ma. Ketika Rasulullah SAW buang air kecil, Rasulullah SAW dihalangi oleh Umar bin Khattab. Maksudnya Umar bin Khattab berdiri di belakangnya, bikauzin min ma'in, sambil membawa seember air, kira-kira begitu. Seember air lah, gampangnya begitu. Kauzin itu kan tempat air, tempayan. Kalau bahasa kita mudahnya seember air. Jadi Umar bin Khattab berdiri di belakang Rasulullah dengan membawa seember air. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ma hadza ya Umar?" Apa ini wahai Umar? Lalu Umar menjawab, "Qala ma'un tatawaddu bihi." Ini air ya Rasulullah yang bisa engkau pakai untuk berwudu dengannya. Qala, lalu Rasulullah menjawab, "Ma umirtu kullama bultu an atawaddu'a." Aku tidak diperintahkan setiap aku buang air itu aku harus berwudu. Tidak diperintahkan seperti itu. Walau fa'altu lakana sunnatun. Kalau itu aku lakukan maka akan menjadi sunnah. Maksudnya begini, Rasulullah itu tidak diperintahkan oleh Allah setiap buang air kecil wudu, setiap buang air kecil wudu, setiap buang air kecil. Bukan begitu. Tetapi setiap buang air kecil itu istinja, bersihkan dulu, baru nanti berwudu. Jadi begitu sudah buang air kecil langsung istinja, jangan langsung wudu, tapi langsung istinja. Sementara istinjanya Rasulullah pada saat itu dengan air dengan batu, airnya digunakan untuk berwudu. Wali annahu qad yubtala bil khariji fil maudhi'i la yulhaqul ma'u fihi. Wali annahu qad yubtala, kadang-kadang orang itu diuji dengan apa? Bil khariji, ketika buang hajat, fi maudhi'in, di satu tempat, la yulhaqul ma' fihi, tidak ada air. Memang kadang-kadang kita diuji oleh Allah ketika saat buang hajat di situ nggak ada air. Lalu bagaimana caranya? Ya dengan batu. Fa fihi saqata wujubuhu, maka kewajiban membasuh istinja, kewajiban membersihkan najis setelah istinja, bahasa kitanya kewajiban cebok dengan air itu gugur. Kenapa? Karena tidak setiap tempat yang kita pakai untuk buang air itu ada air di situ. Maka di situ gugur kewajiban buang air, kemudian terus cebok dengan air. Maka boleh menggunakan dengan batu. Fa in aradal iktisar, kalau pengen cepat, pengen ringkas, alal hajari, satu batu, lazimahu amroni, ada dua perkara. Kalau dia pengen cepat kemudian dia menggunakan batu, dengan menggunakan batu, lazimahu amroni, yang perlu dilalui itu ada dua. Ahaduhuma ayyazilal ain hatta la yabqa illa atharun lasikun la yajiluhu illal ma. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita buang air istinja dengan batu itu, yang pertama diperhatikan adalah menghilangkan benda najis itu. Ayazilal aina, menghilangkan benda najis itu, hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa ila athar, kecuali bekas lasikun yang nempel, la yaziluhu, yang tidak bisa dihilangkan, illal ma, kecuali dengan air. Jadi kalau kita istinja dengan batu itu, yang perlu diperhatikan adalah harus menghilangkan benda najis itu sampai tidak tersisa. Kalaupun seandainya tersisa, itu hanya tersisa yang tidak bisa dihilangkan oleh benda lain kecuali hanya dengan air. Wasani, yang kedua, Allah yastaufi salasata musahatin, harus mencukupkan 3 kali mengusap. Makanya dengan 3 batu, jadi satu batu satu usapan, satu batu satu
satu batu satu usapan. Jadi kalau 3 batu 3 usapan, maka harus mencukupkan tiga usapan. 5 ruwiya anna rajulan, berdasarkan riwayat bahwa seorang laki-laki qala li Salman, berkata kepada Salman radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatal khiraati. Orang tadi berkata kepada Salman dengan mengatakan, nabimu kan telah mengajari kamu semuanya. Nabimu kan telah mengajari kamu semua hal. Hatal khiraati, dan bahkan sampai pada istinja, sampai buang hajat, sampai di situ nabimu mengajari kepada kalian. Lalu Salman menjawab, faqala ajal, ya tentu saja nabi kami mengajarkan itu semuanya. Nahana an najtazi'a, nabi kami melarang kami melarang apa? Untuk beristinja biaqal min thalathati ahjarin, untuk beristinja kurang dari 3 batu. Jadi ketika seseorang bertanya kepada Salman dengan pertanyaan yang diawali dengan prolog seperti itu, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hattal qiraati, nabimu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatu di dunia ini telah diajarkan oleh nabimu, bahkan sampai kepada tata cara buang hajat. Lalu Salman menjawab, ajal tentu saja. Nahana an najtazi'a bi aqalli min thalathati ahjarin, nabi kami melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Jadi istinja itu sekurang-kurangnya 3 batu. Fa in istanja bi hajarin lahu salah satu ahrufin ajzahu. Lalu bagaimana kalau seandainya istinja hanya dengan 1 batu? Kalau istinja hanya dengan 1 batu, insya Allah ini akan dibahas selanjutnya. Kalau kita beristinja dengan 1 batu boleh atau tidak. Tadi kan dikatakan bagaimana kalau seandainya beristinja dengan 1 batu. Sebelumnya dikatakan beristinja harus dengan 3 batu. Bagaimana kalau seandainya beristinja dengan 1 batu, boleh apa tidak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum